Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Ayu Lestari, NIM 4219763. Kemudian ada Nanda Amelia, NIM 4219068, dan ada Ika Yuliana, NIM 4219063. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu product, price, pledge, dan promotion. Bab yang akan kami bahas pada materi bauran pemasaran atau marketing mix ini, yaitu yang pertama, definisi dari bauran pemasaran sendiri, kemudian faktor-faktor bauran pemasaran, dan konsep pemasaran dalam Islam. Untuk yang pertama yaitu definisi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya, atau satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi atau tempat yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Yang kedua, faktor-faktor bauran pemasaran. Bauran pemasaran 4P, product, price, pledge, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk merupakan barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Keputusan-keputusan tentang produk mencakup penantian bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merek yang akan ditawarkan atau ditempelkan pada produk tersebut atau brand, fitur yang ditawarkan di dalam produk tersebut, pembungkus, garansi, dan servis sesudah penjualan atau after sales service. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam suatu penetapan harga antara lain biaya, keuntungan, harga yang ditetapkan oleh pesaing, dan perubahan keinginan pasar. 3 strategi penetapan harga utama, dan ini adalah yang pertama, harga penetrasi pasar, yang kedua, pasar menggelapkan harga, dan yang ketiga, harga netral. Yang ketiga, pledge atau tempat. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Secara umum, ada 3 strategi distribusi, yaitu yang pertama, distribusi intensif. Distribusi intensif merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk secara luas. Kemudian yang kedua, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif merupakan strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Tidak seperti strategi distribusi lainnya, distributor diberi hak eksklusif untuk menjual produk mereka di lokasi geografis tertentu sesuai dengan petunjuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, distribusi selektif. Distribusi selektif merupakan strategi distribusi paling efektif untuk merek kelas atas yang ingin mendirikan sejumlah gerai di lokasi geografis tertentu. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan konsumen sehingga dapat meningkatkan brand recognition dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti 1. Periklanan atau advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat non-personal. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yang merupakan segala kegiatan pemasaran selain personal selling, advertensi, dan publisitas yang merangsang pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen.
Kemudian yang ketiga, publisitas atau publicity merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara non-personal dengan membuat baik yang berupa berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam media cetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut. Yang terakhir, konsep pemasaran dalam Islam. Dalam syariah marketing, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun turut pula berorientasi pada tujuan lainnya, yaitu keberkahan. Perpaduan konsep keuntungan dan keberkahan ini melahirkan konsep maslahah, yaitu sesuatu perusahaan syariah akan berorientasi pada pencapaian maslahah yang optimal. Ada 4 karakteristik yang terdapat pada syariah marketing. Yang pertama, ketuhanan atau robaniyah. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Yang ketiga, realistis atau al-wakiyah. Kesimpulan, keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan, yaitu yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix sebagai alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Dalam strategi pemasaran, hendaknya perusahaan mempersiapkan perencanaan yang terperinci mengenai bauran pemasaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.